Separuh kapal perang itu, dilihat dari kejauhan, tampak seperti kapal perang. Bagian tengahnya terbelah oleh pisau, mulus dan halus. Itu hanyalah separuh kapal perang. Seukuran planet, ia melayang di udara dan memancarkan aroma kelaparan kuno. Meskipun entah berapa lama, ia masih memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah warisan perang. Saya khawatir mereka yang mengemudikan kapal perang sangat kuat. Pergi dan lihatlah, mungkin ada beberapa hal baik yang tertinggal. Lu Mingdao, meskipun ini bukan area inti, sebagian besar telah dieksplorasi sejak lama, tetapi Baimi masih memiliki beberapa masalah yang mungkin terlewatkan. Mereka terbang menuju separuh kapal perang. Tunggu sebentar, siapapun. Seorang prajurit kera tua tiba-tiba membuka mulutnya, matanya bersinar, dan dia menatap kapal perang itu. Lu Ming dan yang lainnya juga berhenti. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melihat separuh kapal perang, ada sosok-sosok yang berkelebat, dan kemudian, sederet sosok bergegas keluar dari separuh kapal perang. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam, dan ada sekitar 20 orang. Orang-orang dari Istana Surga Sembilan Neraka. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Orang-orang ini adalah orang-orang dari Istana Zhou-Yutian. Sebanyak 21 orang muncul di hadapan Lu Ming. Lu Ming, itu kau. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar, mesin pembunuh yang dingin, kaya dan tak tertandingi, menyelimuti Lu Ming. Itu adalah seorang pemuda bernama Yulong, yang merupakan orang terakhir yang bergabung dengan Istana Kekaisaran Taixu. Lu Ming, saatnya membunuh. Bunuh. Di tepi kandang terpencil, ada 20 orang kuat dari Istana Zhou-Yutian, tua dan setengah baya. Pada saat ini, semua orang menatap Lu Ming, mengungkapkan kesempatan membunuh yang mengerikan. Di perjamuan naga, beberapa Tianjiao teratas di Istana Zhou-Yutian Wang meninggal di tangan Lu Ming, yang merupakan pukulan telak bagi Istana Zhou-Yutian Wang dan mengguncang Istana Zhou-Yutian Wang. Seluruh Istana Zhou-Yutian telah lama menempatkan Lu Ming sebagai target nomor 1 untuk dibunuh. Sekarang, ketika orang-orang ini melihat Lu Ming, mereka tentu ingin mencabik-cabiknya. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka lolos. Naga itu meraung. Sua, sosok itu berkedip. 20 ahli dari Istana Zhou-Yutian mengelilingi Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, mau kemana kau hari ini? Sebagai tempat pemakamanmu, merupakan kehormatan bagimu untuk menguburmu bersama para bijak kuno. Yu Kej mencibir. Lu Ming sedikit terdiam. Entah dari mana datangnya kepercayaan diri Yulong. Tidakkah kau lihat di sampingnya ada 36 orang, sedangkan di sampingmu hanya ada 20 orang? Jelas, sisa Istana Zhou-Yutian masih berada di setengah kapal perang. Apa yang seharusnya dieksplorasi di atas kapal perang? Apa kau begitu yakin bisa membunuhku? Sepertinya, orang-orangku lebih banyak. Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk mengatakan ini. Tak disangka, Yulong akan tertawa terbahak-bahak, dan air matanya pun mengalir deras. Ia berkata, apa kau pikir lebih banyak orang berguna? Konyol, Istana Surgawi 9 Jue terlalu sibuk. Tidak ada guru yang bisa mengirimnya kepadamu. Apa kau pikir kau bisa menakut-nakuti kami dengan mencari lusinan orang secara acak? Yulong mengabaikan 36 panglima perang kera di sekitar Lu Ming. Ia sangat yakin bahwa Istana Zhou-Yutian tidak mungkin mendukung Lu Ming, karena Istana Zhou-Yutian telah mengirim orang-orang kuat untuk bekerja sama dengan Istana Jiudaotian untuk menghancurkan perbatasan Istana Zhou-Yutian dan menekan Istana Zhou-Yutian. Sekarang Istana 9 Juetian terlalu sibuk. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat untuk dikirim ke Lu Ming? Dan yang dibawanya adalah orang terkuat di kerajaan Tuan. Orang kuat seperti ini bukanlah kubis Cina, yang tidak bisa ditemukan begitu saja. Oleh karena itu, meskipun jumlah pengikutnya sedikit, ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan dapat membunuh Lu Ming. Lu Ming tidak berbicara lagi. Pihak lain berpikir itu tepat untuknya. Kenapa bicara banyak dengannya? Bunuh. Seorang lelaki tua di kediaman Zhou-Yutian Wang bersorak dan minum. Kesempatan untuk membunuh adalah yang terdingin. Dia membunuh Lu Ming. Dia adalah Paman Yuxing. Dia memiliki kebencian terkuat terhadap Lu Ming. Dia bergerak seperti bayangan hantu dan membunuh Lu Ming. Seorang prajurit kera berdiri di depan Lu Ming. Mati untukku. Pria tua dari kediaman Zhou-Yutian Wang mengulurkan cakar hantu dan menangkap prajurit kera itu untuk membunuhnya. Raung. Para panglima perang kera bergumam, otot-otot mereka membengkak dan tinju mereka meledak. Sebuah ledakan besar terjadi di kehampaan. Cakar hantu lelaki tua dari kediaman Zhou-Yutian Wang langsung meledak. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur ke belakang. Puncak Raja Dewa. Pria tua itu terkejut dan meraung. Yulong juga menatap dengan mata besar, jelas tidak menyangka, di sisi Lu Ming, ada puncak Raja Dewa. Bagaimana dengan puncak Raja Dewa? Tetap mati, bunuh. Orang tua di Istana Zhou-Yutian marah dan terus membunuh para panglima perang kera. Hantu itu ada di langit dan napasnya terputus-putus. Kultivasinya juga merupakan puncak Raja Dewa. Orang-orang Istana Zhou-Yutian tidak takut dengan Perang Dunia Pertama di level yang sama, karena keterampilan mereka aneh dan dapat memengaruhi jiwa orang lain. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, mereka biasanya menang. Roh hantu itu melayang di langit. Hantu itu meraung dan melolong. Sebuah cakar hantu pucat terhunus ke arah prajurit kera. Namun, para panglima perang kera mengabaikannya dan terus menyerang.
Terdengar raungan keras, dan hantu itu dipenuhi udara. Terjadi ledakan besar. Mati untukku. Patua di kediaman Zhou Tianwang berpikir bahwa jiwa klan perang kera telah terpengaruh. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh para panglima perang kera. Namun, panglima perang kera itu meraung, napasnya masih beringas, dan tinju besinya menembus udara dan meledak terus-menerus. Kau, patua dari istana Zhou Tian itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap dengan tak percaya. Karena jiwa para kera dan panglima perang sama sekali tidak terpengaruh. Boom, dua tinju berturut-turut menghantam patua dari kediaman Zhou Tianwang. Patua itu menjerit, dan tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut hantu. Ia mundur dengan panik dan kembali menjadi dewasa. Namun, meskipun ia belum mati, ia terluka parah. Bagaimana mungkin kau tidak memengaruhinya? Bagaimana mungkin? Pria tua dari istana Zhou Tian meraung, tak percaya. Lu Ming mencibir cara-cara yang dilakukan oleh istana Zhou Tianwang. Sungguh konyol ingin memengaruhi para panglima perang kera. Istana surgawi Zhou Yu mengolah ki hantu. Cara memengaruhi jiwa sebenarnya adalah salah satu ki hantu, yang disebut ki hantu Zhou Yu. Namun, para panglima perang kera terlahir dengan hantu dan arwah. Tubuh mereka terbuat dari roh arwah. Mereka tidak takut akan serangan 9 arwah. Ki Zhou Yu Gui dapat menembus tubuh roh orang biasa, dan kekuatannya secara langsung memengaruhi jiwa, tetapi tidak dapat menembus tubuh arwah klan perang kera. Pada awalnya, di antara para arwah, para panglima perang kera adalah musuh bebuyutan banyak arwah, belum lagi penduduk istana surgawi Zhou Yu. Cara mereka tidak efektif melawan para kera. Yukich juga terkejut, lalu meraung, ayo. Ayo bertarung bersama, mereka yang terkuat di puncak Raja Dewa. Kita akan kalahkan mereka bersama. Yukich meraung, membiarkan para ahli dari istana Zhou Tian bertarung bersama untuk membunuh Lu Ming. Namun, ia tidak percaya Lu Ming bisa menemukan banyak dewa tingkat tinggi. Akan menyenangkan menemukan beberapa, dan pasti mahal untuk mengundangnya. Boom, boom, 20 ahli dari istana Zhou Tian semuanya mengeluarkan napas yang luar biasa. Langit berbintang sepenuhnya tertutup oleh gas hantu. Para ahli dari 15 dewa, 5 dewa dan 8 raja, dan 9 istana surga neraka, benar-benar bersedia membayar untuk darah mereka. Bisik Lu Ming, di antara 15 dewa itu, ada 9. Tidak heran Yulong begitu percaya diri. Para ahli dari 15 dewa memang merupakan kekuatan yang menakutkan. Tidak mudah bagi Wang Yu untuk mengalahkan 36 dewa berdasarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, tidak mudah untuk beroperasi sesuai dengan situasi sebenarnya. Bahkan jika itu adalah istana surgawi, keberadaan puncak Raja Dewa tidak akan terlalu banyak. Banyak dari mereka berada dalam pengaruh pintu tertutup pada negara Raja Dewa, dan beberapa melakukan tugas di luar, dalam pelatihan. Sisanya ditempatkan di berbagai tempat untuk berjaga-jaga dari serangan keluarga Raja Surgawi lainnya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengirim 36 puncak dewa. Sama seperti 36 orang yang datang ke istana Zhou Tian kali ini. Tidak semuanya adalah puncak Raja Dewa, dan beberapa di antaranya adalah 8 dewa berat. Namun, kekuatan ini juga sangat menakjubkan. Gas hantu menyelimuti langit berbintang, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis dan melolong ke arah Lu Ming. Mereka membunuh. Aku benar-benar meremehkan diriku sendiri. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Ayo kita lakukan bersama. Lu Ming berbicara dengan lemah dan melambaikan tangannya. Raungan, raungan. 36 panglima perang kera meraung, tubuh mereka membengkak dan jubah hitam mereka meledak, memperlihatkan tubuh mereka yang kuat dan kokoh. Napas teror meledak seperti gunung berapi, dan gas hantu di langit langsung meledak. Yulong, dan para ahli dari istana surga 9 neraka, hampir takut untuk buang air kecil. Puncak Raja Dewa, semuanya adalah puncak Raja Dewa, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yulong berteriak histeris, sungguh tak percaya. Ia pikir kemungkinan Lu Ming menemukan beberapa puncak Raja Dewa sangat kecil. Tapi sekarang, 36 orang di sekitar Lu Ming semuanya sama. Ia ketakutan setengah mati. Kembali, terdengar gemuruh di istana Zhou Tian. Begitu napas 36 panglima perang kera meletus, hati orang-orang di istana Zhou Tian bergetar, dan beberapa meraung dan ingin mundur. Tapi sudah terlambat, mereka mengepung Lu Ming dan anak buahnya secara berkelompok. Awalnya, mereka saling berdekatan, lalu mereka memimpin untuk membunuh. Sekarang mereka ingin mundur, sudah terlambat, 30 kera telah membunuh mereka. Tubuh klan perang kera Ming menggembung, dan langsung menampilkan taktik bertarung hantu. Kekuatan tempur meletus, dan semangat juang menyerbu ke malam. Tinju raksasa meledak, kehampaan meledak, dan kekuatan mengerikan menyelimuti semua orang kuat dari istana surga 9 neraka. Sentuh, sentuh, sentuh. 5 penguasa berat 8 Raja Dewa, tubuh mereka langsung meledak, jatuh di tempat. Namun, para penguasa istana Zhou Tian, yang merupakan raja para dewa, tidak memiliki akhir yang lebih baik, dan terluka parah segera setelah mereka mulai. Cara paling mengerikan bagi orang-orang di kediaman Zhou Tianwang adalah menggunakan Zhou Gui Qi, yang dapat memengaruhi jiwa. Orang biasa takut pada mereka. Jika Anda tidak memiliki kekuatan 9 hantu lainnya, Anda tidak dapat melakukannya. Namun, klan perang kera berbeda. Mereka semua telah mempraktikkan jurus perang hantu.
Setelah bertarung, kekuatan tempur mereka akan semakin kuat. Ditambah jumlah kera yang hampir 2 kali lipat dari Istana Zhou-Yutian, hasil dari perang ini sudah pasti akan hancur. Pendekar Istana Zhou-Yutian menjerit dan tak bisa melarikan diri. Tubuhnya terus-menerus retak dan berubah menjadi gas hantu. Ia diremukkan oleh kekuatan tinju yang mengerikan, dan jiwanya pun hancur. Satu persatu, 15 raja teratas Istana Zhou-Yutian terbunuh. Kultivasi Yulong tidak tinggi. Berdiri di belakang, ia tak terpengaruh. Saat ini, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan mulutnya terus-menerus berteriak, tidak, tidak, tidak. Pemandangan di depannya terlalu tragis. Pada saat ini, seorang panglima perang kera besar berjalan menuju kandang terpencil. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu 2 kali lipat, tidak, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Kandang itu menjerit dan hampir menangis. Sampai sekarang, ia mengira prajurit kera itu disewa oleh Luming. Boom, pria kuat dari klan perang Hades itu terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya. Ia meninjunya hingga hancur dan sangkarnya langsung hancur. Pertempuran berlanjut, tetapi tidak berlangsung lama. Semua ahli dari Istana Zhou-Yutian terbunuh. Di antara setengah kapal perang, ada orang-orang dari Istana Zhou-Yutian yang mengepung kapal perang, membunuh mereka, dan memusnahkan mereka semua. Luming memberi perintah. Sebelumnya, selain Yulong, ia membunuh 20 orang di Istana Zhou-Yutian. Total ada 36 orang di antara mereka, dan seharusnya masih ada 16 orang lagi. Saat tubuh mereka berkelebat, mereka bergegas menuju separuh kapal perang. 36 kera muncul di sekitar separuh kapal perang, menghalangi semua rute mundur kapal perang. Separuh dari mereka masuk, dan sisanya menghalangi. Lu Mingdao, ya, tiba-tiba, 18 panglima perang kera menyerbu ke dalam separuh kapal perang dan menghilang di dalamnya. Lu Ming dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, terdengar raungan keras dari kapal perang, dan ledakan-ledakan pun terjadi. Jelas, perang besar telah pecah di dalam. Kita siap untuk perang kera. Sua, detik berikutnya, seorang panglima perang kera dari Istana Zhou-Yutian bergegas keluar dari kapal perang dengan panik. Namun, di arah itu, ada seorang panglima perang kera yang menjaganya. Prajurit kera itu langsung membunuhnya dan melancarkan serangan. Dengan satu pukulan, penguasa Istana Sembilan Neraka hancur berkeping-keping. Setelah itu, seorang panglima perang kera lainnya keluar. Kedua panglima perang itu mengepung, dan panglima perang kera dari Istana Zhou-Yutian itu menjerit dengan enggan, dan akhirnya tubuh dan jiwanya hancur. Sua, lalu, dari separuh kapal perang, terdapat lebih dari selusin panglima perang kera dari Istana Zhou-Yutian. Jelas, di separuh kapal perang, para panglima perang kera dari Istana Zhou-Yutian adalah dikalahkan oleh para panglima perang kera. Mereka berpencar dan ingin melarikan diri. Namun, mereka dikepung dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka dihadang dan dibunuh oleh para panglima perang kera di luar. Satu persatu, penduduk Istana Zhou-Yutian dikepung dan dibunuh. Luming, kau kelinci kecil. Aku akan membunuhmu. Raungan kemarahan terdengar. Seorang pria kuat dari Istana Zhou-Yutian sedang bertarung melawan Luming. Kecepatannya luar biasa. Dia adalah pria kuat di puncak Raja Dewa. Namun, Luming selalu ditemani oleh seorang pria kuat dari klan perang kera. Meskipun juga merupakan puncak kultivasi Raja Dewa, prajurit kera ini memiliki kekuatan yang lebih kuat. Ketika dia masih muda, dia adalah kebanggaan surgawi teratas dari klan perang kera Ming. Di samping Luming, prajurit kera melangkah maju, gemetar di kehampaan. Tubuhnya berubah menjadi kera raksasa setinggi puluhan meter. Dengan raungan, sebuah tongkat besi muncul di tangannya dan meledak. Batang besi itu bahkan lebih besar dari gunung. Batang besi itu hancur berkeping-keping, dan serangan orang kuat dari Istana Zhou-Yutian langsung runtuh. Boom, dan kemudian salah satu kera, salah satunya, dihancurkan oleh hantu. Klan perang kera Ming benar-benar musuh Istana Surga Sembilan Neraka. Menghadapi klan perang kera, banyak metode ampuh dari Istana Surga Sembilan Neraka tidak dapat digunakan. Jika berhadapan dengan para pembangkit tenaga listrik di puncak dewa lainnya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh, tetapi tidak sulit bagi mereka untuk membunuh para pembangkit tenaga listrik di Istana Zhou-Yutian. Bahkan jika para pembangkit tenaga listrik dari Istana Surga Sembilan Neraka berubah menjadi gas hantu, mereka masih dapat menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Segera, pembangkit tenaga listrik dari Istana Zhou-Yutian jatuh di bawah serangan dua panglima perang kera. Tak lama kemudian, pertempuran berakhir, dan semua orang kuat di Istana Zhou-Yutian musnah. Luming memeriksanya dan menemukan bahwa jumlahnya tepat 16, dan sebelumnya 20, kini hanya tersisa 36. Artinya, tidak ada seorang pun yang tersisa di Istana Zhou-Yutian. Kematian begitu banyak master sudah cukup untuk membuat Istana Zhou-Yutian sakit hati. Kau harus menagih bunga dulu. Secercah cahaya dingin melintas di mata Luming. Perseteruan antara dirinya dan Istana Zhou-Yutian belum berakhir. Kita harus menyelesaikannya nanti. Zanzu, ini cincin penyimpanan mereka. Pada saat ini, seorang prajurit kera tua, memegang setumpuk cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Luming. Luming menerimanya tanpa ragu. Sekarang ia membutuhkan terlalu banyak sumber daya.
Ia juga membutuhkan banyak sumber daya untuk Kaifu dan keluarganya. Kemudian, Luming memilih cincin penyimpanan dari kandang terpencil dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, Luming melambaikan tangannya dan sesosok dewa primitif muncul di udara. Ini adalah patung asli Yulong. Patung asli Yulong belum dibuka, dan ukurannya hanya 100 kaki lebih tinggi dari Luming. Patung primitif Luming tingginya ribuan kaki. Semakin tinggi patung aslinya, semakin berharga. Namun, bahkan patung aslinya pun sangat berharga. Jika Anda ingin membelinya, harganya sangat mahal. Karena tidak ada yang bisa memurnikan benda semacam ini. Jumlah dewa primitif di alam semesta terbatas. Jumlahnya hanya akan semakin sedikit, tidak akan bertambah. Dengan lambaian tangannya, Luming menerima patung primitif ini bersama dengan patung aslinya. Apa yang dilakukan orang-orang istana Zheoyutian di separuh kapal perang ini tadi? Luming bertanya kepada klan kera tempur. Mereka menyerang dinding logam. Menurutmu apa yang mereka temukan? Kera dan rasnya, dinding logam, pergi dan lihatlah. Luming meninggalkan beberapa panglima perang kera untuk berpatroli di luar. Ia membawa panglima perang kera lainnya dan terbang ke dalam setengah kapal perang. Kapal perang itu luar biasa besar. Bagian dalamnya sangat terbuka. Ada berbagai macam bangunan. Lorong-lorongnya banyak dan padat. Seorang prajurit kera memimpin. Mereka terbang ke sebuah lorong, berkelok-kelok. Mereka tidak tahu berapa jauh jarak yang telah mereka tempuh, dan akhirnya mereka sampai di sebuah aula kosong. Di depan aula, terdapat beberapa layar besar. Ini tampaknya adalah ruang kendali kapal. Di bawah layar, terdapat dinding logam emas. Baru saja, orang-orang di istana Zheoyutian menyerang dinding ini. Seorang prajurit kera, sepertinya ada sesuatu di dalam dinding. Hancurkan, perintah Luming. Wright itu mengangguk dan mulai menyerang. Namun, ketika serangan prajurit kera itu mengenai dinding logam, terdapat rune di dinding logam tersebut. Rune ini, yang tampak kuno dan misterius, penuh dengan fluktuasi energi yang kuat. Serangan para panglima perang kera semuanya diblok oleh rune ini. Lebih dari 20 panglima perang kera menyerang terus-menerus. Meskipun dinding logam itu bergetar terus-menerus, dinding itu tetap tidak hancur setelah beberapa saat. Kau berhenti dulu, seru Luming. Prajurit kera itu berhenti dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa Luming lakukan? Bola, pergi, lihat dirimu. Luming melambaikan tangannya. Di pergelangan tangannya, bola itu terbang keluar dan berubah menjadi lingkaran. Ia bergegas ke dinding dan membuka mulutnya untuk menggerogoti. Klik, Mars, dinding logam, bola keras menggerogoti sepotong kecil. Ini, para panglima perang kera di lapangan terkejut. Mereka tahu betapa kerasnya dinding logam itu. Setelah menyerang begitu lama, mereka tidak menghancurkan dinding logam itu, dan bola itu menggigit sebuah potongan logam itu, yang tampaknya mengabaikan rune di atas. Bang, bang, bang. Bola itu melahap logam yang baru saja dikunyahnya, lalu terus melahapnya. Dengan suara keras, potongan logam lainnya dikunyah. Selanjutnya, bola itu melahap dengan sangat nikmat dan terus terbuka. Tak lama kemudian, sebuah lubang besar tergerus dari dinding logam. Anda dapat melihat situasi di balik dinding logam tersebut. Di balik dinding logam tersebut terdapat ruang kecil dengan bola logam emas yang mengambang di sana. Sepotong logam yang aneh. Saat melihat logam itu, mata bola itu berbinar dan hampir meneteskan air liur. Logam ini seharusnya menjadi sumber energi untuk kapal perang ini. Namun, selama bertahun-tahun, energinya telah habis, hanya menyisakan material logam murni, tetapi tetap sangat berharga. Saya khawatir Taiksu Sengchao hampir tidak dapat menemukan material logam setingkat itu. Di lautan pengetahuan, komentar Bond Demon. Sangat berharga, Luming terkejut. Tentu saja, alam semesta yang hancur ini, pada awal perang, adalah eksistensi yang sangat menakutkan, yang tidak sebanding dengan Taiksu Sengchao. Yang bisa digunakan sebagai sumber kekuatan untuk kapal perang ini tentu saja adalah harta yang paling berharga. Bond Demon menjelaskan, pada saat ini, bola telah bergerak, menyerbu ke dalam lubang, membuka mulutnya, dan menelan bola logam tersebut. Orang ini, Luming tertawa dan tidak menghentikannya. Hanya dengan memberi bola material logam yang baik, bola tersebut dapat memainkan perannya secara maksimal. Selama bertahun-tahun, bola telah melahap banyak artefak, dan kultivasinya juga telah meningkat pesat. Sekarang ia telah mencapai puncak dari 6 level Shenwang. Sekarang telan bola logam ini, aku yakin akan ada terobosan besar, dan itu bisa menjadi bantuan besar bagi Luming. Setelah menelan bola itu terbang kembali ke pergelangan tangan Luming, berubah menjadi gelang lagi, dan mulai memurnikan material logam. Luming dan yang lainnya menggeledah separuh kapal perang untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Namun, jelas bahwa orang-orang telah menggeledah tempat ini untuk waktu yang lama. Mereka telah membuat lingkaran besar dan tidak menemukan penemuan lain, juga tidak menyerap faktor ilahi apapun. Tidak ada panen. Luming dan orang-orang dari klan perang Hades meninggalkan tempat ini dan terus bergerak menuju inti alam semesta yang hancur. Setelah perjalanan sebulan lagi, Luming dan yang lainnya akhirnya tiba di inti alam semesta yang hancur. Sebab, area ini lebih berbahaya. Dari kejauhan, badai dahsyat menderu, dan planet yang hancur terlihat melayang di udara. Kita juga bisa melihat kapal perang,
pesawat ruang angkasa, dan sebagainya yang hancur. Bahkan ketika Lu Ming melihat jauh, ia seperti melihat bangkai binatang raksasa yang mengerikan, melayang di udara. Jika diperhatikan dengan saksama, itu bukanlah bangkai, melainkan seperti planet raksasa. Inilah inti alam semesta yang hancur, yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Konon, Tian Jiao, yang telah memasuki alam semesta yang hancur beberapa kali baru-baru ini, telah mencari dan menyerap unsur-unsur ilahi di sekitarnya. Lu Ming dan istrinya tidak masuk pada awalnya, melainkan berkelana mencari tempat yang cocok untuk masuk. Jika tidak memasuki tempat yang tepat dan menemukan badai kosmik, retakan kosmik, atau lubang hitam di alam semesta, itu sama saja dengan mati. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya tiba di area yang relatif tenang. Dari kejauhan, aku tak melihat badai kosmik. Sepertinya yang lain hampir sampai. Mata Lu Ming menyipit karena ia melihat banyak sosok di depannya. Kaisar Jianyi, dengan 36 master, berdiri di atas meteorit kecil dan memandang jauh. Wu Wuya, Ye Zifan, dan yang lainnya, masing-masing dengan para master, berdiri di arah yang berbeda. Selain itu, Lu Ming juga melihat Chu Chengkong, Wu Fan, dan beberapa orang lainnya. Sekilas, ia melihat setidaknya selusin Tian Jiao dan para ahli mereka. Begitu Lu Ming datang, ia juga menarik perhatian orang-orang. Satu demi satu, mereka memandang Lu Ming dan para panglima perang kera. Lu Ming, khususnya Wu Fan, Chu Chengkong, melihat Lu Ming, matanya tiba-tiba menyala, memancarkan niat membunuh yang dingin. Jangan biarkan dia pergi. Wu Fan berteriak dan bergegas ke Lu Ming bersama orang kuat dari kantor Master Nasional. Di sisi kiri, Chu Chengkong juga membawa orang-orang ke udara, dengan potensi tanduk bersama Wu Fan, dipaksa untuk datang ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit menyipit, menandakan bahwa para panglima perang kera siap untuk bertahan. Lu Ming, kau beruntung berada di sini. Wu Fan mencibir. Ketika mereka mendekati Lu Ming, niat membunuh di matanya tak terelakkan, dingin dan ganas. Boom, di sisi lain, Chu Chengkong juga memancarkan niat membunuh yang dingin, menatap Lu Ming, dan cahaya dingin itu berkilat. Terutama, ketika ia teringat akan perlakuan kejam Lu Ming saat pembukaan rumah suci kerajaan Taixu, dan meminta maaf kepada Lu Ming di depan umum, ia pun membuang kesempatan untuk bergegas ke malam hari. Perang itu adalah aib terbesarnya dan noda dalam hidupnya. Hanya dengan membunuh Lu Ming, ia bisa tersapu bersih. Keberuntunganku selalu baik. Lu Ming tersenyum tipis. Seberapapun beruntungnya dirimu, percuma saja jika kau tidak punya pikiran yang jernih. Jika kau berani datang ke sini, kau ditakdirkan untuk mati. Wu Fan membuka mulutnya dengan dingin dan melambaikan tangannya sedikit. 36 master menghalangi jalan Lu Ming seperti kipas, dan napas mereka terkunci di tubuh Lu Ming. Ada begitu banyak master. Kantor Master Nasional layak menjadi kantor Master Nasional. Mata Lu Ming terpaku. Dilihat dari napasnya, 36 orang yang dibawa Wu Fan semuanya adalah eksistensi puncak Raja Dewa. Kekuatan kantor Master Nasional benar-benar mengerikan, melampaui sebagian besar Tian Wangfu. Di sisi lain, para master yang dibawa oleh Chu Chengkong juga sangat mengerikan. Lu Ming merasa meskipun ada 36 orang, tidak semuanya adalah puncak Raja Dewa, setidaknya ada 26 orang atau lebih. Setelah bertahun-tahun tidak aktif, keluarga Dewa Perang juga telah mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Dengan bantuan Istana Jiudao Tianwang, tidak sulit untuk mengirim 20 atau 30 puncak Raja Dewa. Jumlah kedua kelompok itu 2 kali lipat jumlah Lu Ming. Pemimpin besar klan perang kera juga merasakan tekanan dan menempatkan Lu Minghu di tengah, siap untuk berperang. 2 kelompok orang, hadapi 1 kelompok, dengan lebih banyak intimidasi lebih sedikit, sungguh tidak tahu malu, aku datang untuk bertemu denganmu. Sebuah minuman Jiao berdering, ke arah, Qian Shengxuan dengan sekelompok ahli muncul, ingin membantu Lu Ming. Qian Shengxuan sudah tahu bahwa Qian Sheng Laoang telah membantu Lu Ming dan yang lainnya, jadi dia juga sangat menyayangi mereka. Melihat Wu Fan dan Chu Chengkong ingin melawan Lu Ming, dia langsung kesal. Qian Shengxuan, ini rasa terima kasih dan dendam kami pada Lu Ming, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kata Wu Fan dingin. Benar, Qian Shengxuan, air berlumpur apa yang kau rendam? Jika kau ingin berkelahi dengan seseorang, aku akan menemanimu. Pada saat ini, sesosok datang dari arah lain. Seorang pemuda dengan sekelompok orang kuat menghalangi jalan Qian Shengxuan dan yang lainnya dan menghentikan mereka. Liu Kuan, apakah kau ingin campur tangan? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga pangeran. Wajah Qian Shengxuan muram. Liu Kuan adalah orang yang sombong di bawah putra mahkota. Semua orang kuat yang dibawa kali ini dikirim oleh pangeran. Mereka benar-benar menakutkan. Setiap orang adalah elit. Perjamuan ini tidak menghormati pangeran, tetapi dia harus bermurah hati kepada pangeran. Kata Liu Kuan dingin. Pangeran, mata Lu Ming berkilat. Ia tidak percaya kebohongan Liu Kuan, dan akan mengambil inisiatif untuk mengincarnya tanpa instruksi sang pangeran. Apakah itu pangeran? Pikiran Lu Ming terus berputar. Ia teringat Bikuo di tambang emas Heiyu. Orang biasa tidak pandai memerintah Bikuo. Hanya penguasa negara atau sang pangeran yang bisa membiarkannya mematuhi perintahnya. Kau, Qian Shengxuan ingin membantah, tetapi ia dan orang-orangnya dihalangi oleh Liu Kuan dan tidak bisa menembusnya. Adapun pedang kaisar,
tebing nihilis, dan lainnya, hanya menonton dari kejauhan, mereka tidak akan sampai ke air berlumpur ini. Wu Fan, Chu Chengkong, kalian harus melakukannya sesegera mungkin. Suara Liu Quan terdengar, ayo pergi. Sebuah minuman rendah terdengar, tetapi bukan dari Chu Chengkong dan Wu Fan, melainkan dari Lu Ming. Lu Ming langsung memberi perintah untuk memulai, dan yang pertama adalah yang terbaik. Boom, boom, 36 panglima perang kera, langsung mengeluarkan napas yang kuat, seperti letusan 36 gunung berapi. Begitu mereka bergerak, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menampilkan teknik rahasia klan perang kera, dan efektivitas tempur mereka meningkat pesat. Tubuh mereka berubah menjadi kera raksasa, meraung ke langit, dan langsung membunuh Chu Chengkong. Pasalnya, pihak Chu Chengkong relatif lemah. Meskipun Chu Chengkong dan yang lainnya siap berperang, mereka tidak pernah menyangka bahwa 36 ahli yang dibawa Lu Ming begitu mengerikan, bahkan mereka semua adalah puncak Raja Dewa. Dalam satu pertempuran, 5 atau 6 orang di bawah puncak Raja Dewa langsung hancur dan jatuh di tempat. Selain itu, ada 7 atau 8 ahli di puncak Raja Dewa yang terluka parah. Sayangnya, mereka tidak terbunuh. Tidak mudah menghadapi puncak Raja Dewa biasa. Tidak seperti menghadapi orang-orang dari Istana Surga 9 Neraka. Mereka dikekang oleh para panglima perang kera. Begitu 36 panglima perang kera bergerak, mereka melesat dengan kekuatan mematikan yang mengerikan. Di antara para ahli yang dibawa Chu Chengkong, 5 atau 6 dewa, 8 di antaranya tewas seketika, dan 7 atau 8 lainnya luka parah. Bunuh. Para panglima perang kera meraung, napas mereka membara, dan semangat juang mereka membara di malam hari. Mereka terus melancarkan serangan dahsyat. Mereka menekan langit dengan jeruji besi dan tinju. Kehampaan bergetar tanpa henti, dan mereka tak memberi satu sama lain kesempatan untuk bernapas. Beberapa jeritan melengking dan tak rela terdengar. Di antara para ahli yang dibawa Chu Chengkong, beberapa dewa tingkat atas dikalahkan dan dihancurkan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan tempur 36 kera. Sebelumnya, kebanyakan orang berpikir bahwa tidak ada kekuatan besar di belakang Lu Ming, dan tidak ada ahli kuat yang bisa dikirim untuk membantunya. Pada saat ini, mereka semua menyadari bahwa mereka salah dan meremehkan Lu Ming. Tuan yang dibawa Lu Ming sungguh mengerikan. Dia adalah dewa tingkat atas. Khususnya, Chu Chengkong dan Wu Fan telah mengambil tindakan untuk mencegah Jiu Jue Tianwang Mansion mengirimkan banyak ahli untuk mendukung Lu Ming. Tak disangka, Lu Ming bisa membawa begitu banyak orang kuat. Itu klan perang kera. Sialan, Raja Surgawi 9 Jue, ternyata telah melepaskan klan prajurit kera. Ayo pergi, bunuh sampah-sampah ini. Wu Fan bereaksi dan meraung liar. Kemudian, 36 ahli yang dibawa Wu Fan melancarkan serangan dahsyat, yang meraung ke arah Lu Ming. Seluruh langit berbintang meledak. Itu semua dewa tingkat atas. Wajah Lu Ming juga berubah. Semua 36 orang kuat yang dibawa Wu Fan adalah dewa tingkat atas, layak menjadi pejabat penguasa nasional, dengan kekuatan yang luar biasa. Hentikan, klan perang kera Ming murka, dan tidak bisa terus mengejar orang-orang Chu Chengkong. Sebagian besar panglima perang kera Ming berbalik arah untuk memblokir serangan Wu Fan. Masing-masing dari mereka berubah menjadi kera raksasa, bertaring dan berhantu. Beberapa orang menggunakan batang besi sebagai senjata, sementara yang lain langsung menggunakan tinju. Kekuatan mereka bagaikan mesin perang. Boom, boom, guncangan dahsyat meletus, dan kehampaan pun meledak. Energi mengerikan meluap. Beberapa meteorit di sekitarnya langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Lu Ming dilindungi oleh para panglima perang kera di tengah, jika tidak, ia tak akan mampu menahan guncangan susulan. Namun, meskipun kekuatan tempur para panglima perang kera kuat, jumlah orang di pihak lawan terlalu banyak. Wu Fan membawa 36 orang kuat, ditambah lebih dari 20 orang kuat Chu Cheng yang membawa tangan kosong. Jumlah mereka hampir 2 kali lipat jumlah kera. Mereka semua adalah dewa-dewa tingkat atas yang setara. Dengan cara ini, para panglima perang kera terhambat, dan sulit untuk saling membunuh secara efektif. Aneh sekali para panglima perang kera mengikuti Lu Ming. Menarik, kupikir pertarungan ini akan berat sebelah. Kali ini, mungkin tidak benar. Bisik beberapa orang di sekitar. Adegan ini di luar dugaan Qian Sheng Xuan dan Liu Quan. Raut wajah mereka sangat berbeda. Boom, dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung puluhan jurus. Namun, kekuatan klan perang kera memang kuat. Sekalipun lawan memiliki keunggulan jumlah, mereka masih dihalangi oleh para panglima perang kera, dan sulit untuk menentukan hasilnya. Jangan waspada, cepatlah. Pada saat ini, Lu Ming berbicara kepada para panglima perang kera. Jumlah mereka lebih sedikit, dan mereka akan menderita perang yang panjang. Selain itu, ada Liu Quan di ujung tanduk. Liu Quan, tetapi bawahan pangeran, membawa tuannya, pasti mencengangkan. Menerima pesan Lu Ming, 36 panglima perang kera mulai berkumpul, dan kemudian bergegas ke suatu arah. Di arah itu, adalah para tuan Chu Chengkong. Jumlah mereka sedikit lebih sedikit. Ketika mereka diserang oleh orang-orang kuat dari klan perang kera Ming, mereka hampir memisahkan diri. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Wu Fan meraung dan memberi perintah dari belakang.
Pasukan Wu Fan melancarkan gelombang dahsyat dan melancarkan serangan membabi buta terhadap para panglima perang kera. Beberapa dari mereka terluka parah. Bunuh! Seorang prajurit kera tua meraung, memegang batang besi. Batang besi itu melayang di langit. Dua pria kuat di depannya benar-benar ditekan olehnya dan terus mundur. Formasi Luming perlahan menyerang dari luar. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan terjadi. 10 dari kalian, pergi dan bantu Wu. Hari ini, kalian harus meninggalkan Luming. Saat itu, mata Liu Quan berkilat dingin, diam-diam mengeluarkan 10 suara keras. Sua, sua, 10 pria kuat itu segera bergerak ke medan perang Luming. Kecepatan mereka mencapai batasnya, dan mereka segera melintasi langit berbintang yang panjang dan muncul di sekitar medan perang. Boom, boom, 10 pria kuat keluar dan menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan. Tak diragukan lagi, mereka semua adalah dewa-dewa teratas, dan kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga tak kalah hebat dari para kera. Mereka semua adalah elit yang dikirim oleh sang pangeran. Semasa muda, mereka adalah tokoh-tokoh setingkat Tian Jiao. Mereka sangat kuat, mereka adalah para ahli di level yang sama. Kekuatan mereka tak lebih lemah dari kekuatan tempur klan perang kera. Dengan tambahan 10 besar, klan perang kera terpuruk. Liu Quan, kau hina. Begitu banyak orang mengepung Luming. Dengan satu tendangan di matanya, Qian Shengxuan akan memimpin pasukannya untuk menyerang. Namun, di bawah Liu Quan, masih ada 26 orang. Ketika Liu Quan melambaikan tangannya, ke-26 orang itu menghembuskan napas yang kuat. Momentum mereka sangat dahsyat, seperti tembok raksasa, menghalangi jalan kehampaan. Boom, kedua belah pihak bergerak, tetapi akibatnya, 36 orang yang dibawa Qian Shengxuan tertahan, dan beberapa bahkan mundur. 36, bukan 26. Qian Shengxuan dan para ahli dari istana Qian Shengtian tampak bermartabat. Orang-orang yang dikirim oleh pangeran benar-benar mengerikan. Mereka semua berada di puncak Raja Dewa, dan kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan. 10 orang yang pernah melawan para panglima perang kera sebelumnya sangat kuat. Terlebih lagi, 26 orang sisanya semuanya adalah elit. Yang kuat semuanya kuat. Hal ini membuat orang lain, seperti Kaisar Jianye, Tebing Wu, dan lainnya, terlihat sangat bermartabat. Tentu saja, mereka semua adalah talenta yang tak tertandingi, tetapi bagaimanapun juga, kultivasi mereka masih lemah, dan hanya ada satu cara untuk mengalahkan mereka. Para ahli yang dikirim oleh pangeran terlalu mengerikan. Saya khawatir orang-orang yang mereka bawa bukanlah lawan. Di tempat kejadian, diperkirakan hanya para ahli yang dikirim oleh pangeran kedua yang dapat melawannya. Perang sengit terus berlanjut, tetapi pada saat ini, para panglima perang kera telah jatuh sepenuhnya, belum lagi serangan balik. Mereka enggan untuk melawan. Terlebih lagi, formasi mereka perlahan-lahan hancur, berpasangan dan bertiga, mereka membuka jarak satu sama lain, dan bertarung dengan cara mereka sendiri. Dengan cara ini, Luming terekspos ke orang lain. Pergi dan bunuh Luming. Sekarang bunuh Luming. Wu Fan, Chu Chengkong meraung hampir bersamaan.